Pemirsa, pemerintah tahun ini akan fokus pada investasi hilirisasi. Ini dilakukan untuk menopang tercapainya target investasi yang ditargetkan tahun ini 1.400 triliun rupiah. Peta jalan hilirisasi investasi strategis sudah dibuat oleh pemerintah untuk tahun 2023 sampai 2035. Ada 8 sektor prioritas yang terbagi dalam 21 komoditas yang jadi fokus hilirisasi. Bagaimana target itu bisa tercapai? Apakah kita bisa mencapainya? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal. Mas Faisal, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Mas Faisal, peta jalan keluar, ada 8 sektor prioritas, ada 21 komoditas. Ini dikeluarkan pemerintah dalam rangka untuk mencapai nilai tambah dari apa yang harusnya sudah dilakukan sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu. Pertanyaannya, Mas Faisal, di saat kita lihat hilirisasi barang tambang logam, nikel, kemudian bauksit nanti Juni mau dilarang ekspor, apakah 8 sektor prioritas ini akan membantu mencapai target hilirisasi ini atau terlalu banyak 8 itu? Ya, sebetulnya kalau dari sisi konsep sangat bagus menciptakan nilai tambah. Nah, tapi pertanyaannya adalah sebanyak itu apakah sudah ada kalkulasi yang tepat? Ya, karena kalau kemudian diterapkan pada sebegitu banyak sektor pada waktu yang bersamaan, nah ini saya melihat efektivitasnya mungkin tidak akan sebagaimana kita melihat efektivitas yang terjadi pada hilirisasi nikel. Nah, sekarang kalau kita melihat nikel ya, sejak ada kebijakan memang untuk melarang ekspor nikel ore, kemudian harus bangun smelter. Nah, itu terjadi pada sekitar, nah efeknya kalau saya melihat dari peningkatan investasi di smelter itu jelas kelihatan sejak 2019, 2020, 2021 sampai sekarang. Nah, artinya bahkan pada saat pandemi pun ya, yang dimana orang investasi nggak akan masuk, tapi ternyata yang investasi smelter itu masih terus tumbuh tuh. Dia tidak sensitif terhadap kondisi pandemi. Nah, tapi catatannya itu adalah pada saat itu memang yang lagi difokuskan satu sektor itu, ya. Nah, sekarang saya tidak meyakini kalau seandainya itu semua dilakukan secara bersamaan, ya artinya fokus ini terpecah nih. Kesekian banyak sektor. Nah, bukan hanya fokusnya saja, karena dengan program hilirisasi ini kan ada konsekuensi dari sisi kebijakan yang harus dilakukan supaya dia efektif kan. Mulai dari kebijakan perdagangannya ada larangan ekspor, lalu kemudian insentif yang diberikan supaya investor mau masuk, lalu kemudian bagaimana nanti pasarnya. Ini kan kalkulasinya mestinya ada. Ya. Nah, kalau nikel memang dari sisi pasar misalnya ya, di samping tadi ada larangan ekspor, ada insentif. Nah, dari pasarnya kan memang sangat-sangat lukratif dan sangat-sangat prospektif di global. Makanya banyak investor yang tertarik, dan kita yang terbesar punya bahan bakunya. Nah, yang di 8 sektor kondisinya menurut saya tidak sama, sehingga kalkulasinya ini bisa berbeda-beda. Nah, jadi saran saya sebetulnya walaupun konsepnya bagus, hilirisasi itu bisa meningkatkan nilai tambah, harus ada kalkulasi sehingga nanti akan menentukan mana yang duluan, ya, mana yang kemudian agak bisa ditunda. Nah, ini yang penting menurut saya gitu ya. Di samping kalkulasi untung ruginya juga gitu. Oke, kalau bicara 8 sektor itu, kalau mau dikerucutkan begitu ya, Mas Faisal, supaya lebih fokus, yang mana yang lebih berpotensi untuk bisa lengkap ya, mulai dari smelternya sampai produk jadinya, sampai industri yang menyerap hasil dari hilirisasi ini, yang lebih berpotensi untuk Indonesia? Apakah memang mineral, logam, atau yang lain-lain, ternyata misalnya pertanian, katakan begitu? Bagaimana, Mas? Ya. Kalau saya melihatnya bukan sektor yang mana, tapi komoditas yang mana. Karena walaupun di sektor yang sama, misalkan tambang ya, nah ini prospeknya antara nikel, bauksit, tembaga, timah, lain-lain itu beda-beda ya. Nah, seperti saya katakan tadi, nikel memang prospektif gitu. Tapi untuk yang lain, nah ini mungkin tidak seprospektif nikel, walaupun juga nanti pasti akan ada efeknya ya. Nah, begitu juga pertanian. Pertanian ini juga beda-beda ya. Yang jelas kalau ingin mendorong di hilirisasi pertanian, berarti hulunya kan harus kuat. Namanya juga membangun hilir, berarti kan hulunya nih yang harus kuat ya. Betul. Nah, kalau yang kita tahu hulunya itu kuat sampai ke hilir kan CPO udah jelas, karena udah jadi betul-betul prioritas pemerintah. Nah, perkebunan yang lain gimana? Beda-beda. Nah, menurut saya misalkan yang beberapa yang bisa didorong karena hulunya sebetulnya itu sudah relatif bagus. Supply-nya, maksud saya diantaranya misalkan kelapa, ya, lalu misalkan kopi, ya. Nah,
Yang beda apa misalnya? Kakao. Kakao itu hulunya justru kekurangan supply. Ya, jadi hilirnya sudah maju lebih dulu gitu. Iya, Jadi beda ini kondisinya, ada yang kuat di hulu, ada yang kuat di hilir, ada yang kuat dua-duanya, ada yang lemah dua-duanya. hmm, Nah, sehingga kita harus melihat dari komoditi per komoditi, ya, oke. bukan hanya sektor gitu. Ada beberapa yang mengusulkan sebetulnya Mas Faisal lebih fokus saja kepada yang multiplier efeknya paling banyak. Kan Betul. disebut-sebut Ya, nikel itu berapa ya? 16 kali atau berapa belas kali yang betul, betul. kemudian Ya, nilainya itu meningkat untuk Indonesia. betul, Kalau melihat betul. itu yang mana nih yang paling bisa diprioritaskan dari 8 dan dari 21 komoditas? Nah, kita mendefinisikan multiplier efek itu juga harus jelas. Nah, Hmm, nikel memang tadi saya katakan prospektifnya, jadi peningkatan nilai tambahnya bisa banyak ya. ya. Asal tidak hanya berhenti di smelter ferronikel saja gitu ya, Hmm, harus terus ke belakangnya. Karena kalau sampai ferronikel, nah itu nilai tambahnya nggak terlalu tinggi sebetulnya ya. ya. Harus diteruskan hilirisasinya. Nah, kalau yang lain, misalkan multiplier efek itu artinya dari sisi nilai tambah. Tapi Hmm, kan kita juga melihat bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan, ya, hmm, bagaimana kemudian dampaknya terhadap industri atau bisnis pendukung ya di ya, hilirisasi. ya. Nah, beberapa yang perlu menjadi perhatian misalkan masalah lapangan pekerjaan. Nah, ini misalkan antara pertambangan sama pertanian itu beda ya. Hmm, Pertambangan cenderung lebih sedikit penciptaan lapangan pekerjaannya dan lebih spesifik dari sisi skill ya. ya. Nah, supply dari tenaga kerja kita tidak semua bisa memenuhi yang dibutuhkan untuk pertambangan. Hmm, Tidak semua, bukan berarti tidak ada ya, ya. atau kurang. Nah, tapi di pertanian ini skillnya yang bisa, yang dibutuhkan bisa jadi lebih rendah, dan supply tenaga kerja kita yang cocok itu sebetulnya bisa jadi lebih banyak. Jadi dia lebih padat karya. Hmm, Potensi untuk menciptakan multiplier effect tadi dalam konteks lapangan pekerjaan, menurunkan pengangguran, ini potensinya lebih tinggi menurut saya ya. di Ya. pertanian, perkebunan begitu. Jadi kita Kalau melihatnya harus dari dilakukan situ. kalau dilakukan paralel begitu, Mas Faisal, misalnya katakanlah Bisa. mining fokusnya di nikel saja, Nah, lalu agri itu pertanian fokus di CPO saja begitu, itu ya. bisa tidak? Ya, betul. Jadi menurut saya memang ada fokus-fokus ya. Hmm, Jadi di sektor pertambangan misalkan fokusnya nikel dan apa mungkin ya. ya, Lalu perkebunan misalkan CPO dan kelapa gitu ya. Jadi jangan, nggak usah banyak-banyak gitu ya, karena hmm, ini kita juga melihat daripada konsekuensi kebijakannya nanti gitu. Tidak semua sebanyak sekian banyak sektor itu bisa dikasih insentif yang sama ya, gitu. Tidak ya, semua bisa dikasih dukungan kebijakan larangan ekspor misalkan gitu. hmm, Nah, kan kita tahu juga bahwa ada tantangan baru juga dengan larangan ekspor kan dari betul. negara mitra kita. Jadi tidak bisa secara serempak itu dilakukan sama ya. Larangan ekspor ini saya lupa siapa yang mengatakan, apakah Pak Bahlil ya Ya. atau yang lain mengatakan bahwa negara-negara maju Inggris itu sampai Ya, pernah menahan ekspor woolnya karena ingin membangun industri tekstil. Tiongkok betul. juga pernah melakukan hal yang sama dan itu Betul. juga ditentang oleh negara-negara yang dalam tanda petik lebih maju daripada mereka dan inilah yang Ya. mau ditiru Indonesia. Tapi pertanyaannya begini, Mas Faisal, kalau Ya. Indonesia masih anggota WTO yang mengharamkan pembatasan perdagangan tanpa alasan yang jelas dan ini kan terbukti di sidang WTO untuk larangan ekspor nikel di tahap Ya. pertama kan Indonesia kalah. Nah, Ya. di sisi apa ya regulasi pergaulan internasional ini kalau Anda lihat pemerintah sudah bersiap dengan cukup baik, lawyer-lawyernya sudah mengerti sehingga misalnya kalau nikel nanti banding berlanjut Indonesia akan menang atau ini juga memang harus diperhatikan juga. Ya, betul. Jadi memang fokusnya atau titik kritisnya adalah dari sisi memang trade diplomasi. Karena Hmm, begini, dalam peraturan WTO sebetulnya memang ada larangan-larangan. mm-mm, Tapi ada juga exemptions, ada juga keringanan-keringanan, hmm, ada hal-hal yang tidak diatur dengan jelas ya. Artinya gini, ada ruang sebetulnya untuk bisa mendorong misalkan larangan ekspor itu boleh pada kondisi tertentu atau pada ya, negara-negara tertentu. Nah, itu ada di WTO sebetulnya dan itu yang biasanya di banyak negara ya, hmm, terutama negara berkembang itu dimanfaatkan. Nah, ada yang bisa menutupi, ada yang tidak. Nah, ya. yang biasanya kena ini adalah yang dilakukan secara terang-terangan, tapi trade diplomasinya ya ini tidak kuat untuk kemudian nanti, karena kan pasti akan ada challenge-men-challenge ya, Pasti. akan ada yang tuntut menuntut.
Nah, Iya. kalau lawyernya tidak kuat, ya itu yang bikin jadi kalah gitu. Iya. Tapi Bisa bukan jadi. berarti tidak bisa dilakukan secara regulasi, karena WTO juga ada itu Betul. tadi ruang-ruang yang diberikan. Dan gitu. bisa jadi juga jangan-jangan negara-negara yang misalnya katakanlah kalah dalam persidangan di WTO melakukan retaliasi, itu bisa kan, Mas Faisal? Betul, sangat bisa sekali, ya. Kalau melihat pekerjaan, penciptaan lapangan kerja, membangun industri, katakanlah kalau misalnya fokus untuk hilirisasi ini di nikel dan CPO, itu yang mana yang harus diprioritaskan pemerintah? Karena kan memang kita melihat karena pandemi juga pengangguran, orang miskin di Indonesia bertambah. Apakah lebih baik yang padat karya saja, menyerap banyak sekali pekerjaan, itu yang lebih didulukan, atau memang sekaligus bisa untuk yang padat modal seperti nikel ini, Mas Faisal? Ya, kita memang menurut saya tidak bisa memilih di antara salah satu di antaranya, harus dua-dua ya, karena di sisi satu misalkan yang pertanian, yang ini kalau hilirisasinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, dan itu kita butuhkan dalam kondisi di mana pengangguran ini tekanannya untuk meningkat juga sangat besar juga sekarang ya, pada pasca pandemi. Yang di sisi yang lain, nah yang peningkatan nilai tambah untuk industri hilir yang lebih high tech ya, yang lebih teknologinya lebih tinggi sampai ke arah kendaraan listrik seperti turunan nikel, itu dibutuhkan karena ada momentumnya yang sekarang kalau kita ambil ya, ini akan bisa menentukan masa depan kita juga untuk percepatan ya. Nah, nanti ada juga bisa multiplier efeknya, karena masalah turunan nikelnya kan nanti ke industri ini itu dan sebagainya kan. Nah, itu juga mesti diambil menurut saya. Nah, cuma jangan banyak-banyak, maksud saya itu juga ya, karena kan ada ongkos dalam hal effort kebijakan dan lain-lain, itu tadi juga yang harus dipertimbangkan gitu, dan efektivitasnya juga menghadapi konsekuensi termasuk dalam perdagangan internasional tadi. Ya, satu mata rantai yang pasti akan langsung dirugikan dengan larangan ekspor bahan mentah kan adalah para penambang ya. Ini para penambang bauksit, penambang nikel itu sudah mengeluh. Dan ini juga kan tidak boleh diabaikan. Kalau Anda lihat, sudah cukup tidak pemerintah memberikan apa ya? Saya tidak tahu apakah alternatif ataupun kompensasi untuk mereka ini, Mas. Ya, nah ini yang saya rasa mungkin antisipasinya belum. Karena kalau kita melihat, kalau tadi ceritakan bauksit dan lain-lain ya, yang nikel pun sebetulnya kan yang kemarin-kemarin itu sampai sekarang itu masih ada. Jadi tata kelola antara yang penambang di hulu dengan smelternya ini kan harus betul-betul diawasi dan diatur supaya saling menguntungkan. Karena dalam posisi di mana ada program hilirisasi, larangan ekspor, smelter menjadi fokus, maka hubungan power ya, jadi hubungan kekuatan ini, bargaining power lebih besar di smelter. Nah, dibandingkan penambangnya. Dalam posisi tidak ada yang mengatur, nah ini bisa dengan mendikte harga misalnya sehingga merugikan yang hulunya. Nah, ini yang harus diatur supaya tidak merugikan di pemain yang industri pendukungnya, termasuk yang penambang tadi. Nah, jangan sampai ini juga terjadi di hilirisasi bauksit, tembaga, timah dan lain-lain gitu, karena potensinya ada. Gitu. Hilirisasi ini kan sangat bagus tujuannya, tapi caranya penuh dengan tantangan ya. Dan salah satu tantangan yang juga kita hadapi sekarang, Mas Faisal, adalah tahun ini dan tahun depan kita kan masuk ke tahun politik. Pasti akan ada pergantian kepemimpinan karena Presiden Joko Widodo tidak lagi bisa mencalonkan diri. Pertanyaannya adalah apakah kemudian jalan berani yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melakukan hilirisasi ini itu akan terus berlanjut, atau akan halted sementara, atau malah jangan-jangan ketika pemerintahannya berganti bisa jadi berbalik badan. Bagaimana, Mas? Ya, jadi kebijakan hilirisasi untuk mendorong industri hilir, investasi di industri hilir ini kan memang dia tidak dalam jangka pendek, jadi menengah dan panjang. Artinya butuh ada konsistensi kebijakan. Nah, itu yang saya katakan juga tadi, kalau kita bisa melihat dampak yang sangat signifikan dengan hilirisasi nikel di tahun 2019, yang itu kan pada saat dimana belum menjelang tahun politik, bahkan baru saja dipilih kan. Betul. Nah, sekarang beda kondisinya. Jadi ada faktor yang lain lagi nih, masalah timing. Nah, ini karena kalau kemudian hilirisasi ini kan tentu saja tidak hanya 2023 kan, dan seterusnya. Pasti para investor juga harus lihat sebentar dulu nih, kita melihat nanti habis pemilu seperti apa gitu ya. Jadi ini saya sedikit banyak tetap akan mempengaruhi gitu ya. Tapi secara gambar besarnya Anda setuju ya bahwa Indonesia memang harus berani untuk meningkatkan kecepatan melakukan hilirisasi bahan mentah di sekian sektor ya, Mas Faisal ya?
Betul. Ya, jadi memang harus diperluas, tidak hanya di nikel, tidak hanya di tambang, tapi juga di sektor yang lain, tapi dengan kalkulasi yang benar. Bahkan bukan hanya hilirisasi, beberapa sektor itu juga istilahnya kalau ada istilahnya adalah huluisasi. Jadi ada yang hilirnya udah kuat, Ya, hulunya belum bisa mendukung. Jadi ya, supply kita mengimpor dari luar. Nah, ya. jadi bukan hanya hilir sebetulnya ya, hulu juga menurut saya. Industri menjadi salah satu, bukan salah satu, off taker yang paling harus diperkuat supaya kemudian Betul, hilirisasi ini kan dapat penyerapan. Kalau Anda betul. lihat industri kita yang katanya sudah 4.0 itu sebetulnya secara real sudah berkembang signifikan atau belum, Mas Faisal? Ya, berkembang tentu saja. Kalau kita lihat pertumbuhannya kan rata-rata, terutama pra pandemi ya, di Hmm, kisarannya 4%, 4%-an gitu ya. Tapi pertumbuhan itu tentu saja kan tidak masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, iya, jadi artinya tetap tetap jalan saja. Cuma kita butuh dorongan-dorongan yang lebih tinggi karena mestinya potensinya, apalagi kalau hilirisasi berjalan dengan lancar, iya, ya. Nah, ini kan bisa dorongannya mestinya kalau yang seperti bagaimana terjadi di negara-negara industri yang baru ya, ini iya. di atas 10%, double digit mestinya pertumbuhannya. Nah, Hmm. sekarang masih 4% begitu, Mas. Jadi artinya memang ada pertumbuhan tapi tidak cepat, ya. Baik, kita tentunya harus mendukung, tapi mendukung dengan cara yang tepat juga ya. Jangan Betul, kemudian kalkulasinya tepat. kalau pakai bahasa Jawa gebyah uyah begitu, malah Iya, bisa betul. kontraproduktif, tidak bagus juga untuk kita. Untuk saat ini terima kasih Direktur Eksekutif Sama-sama. KOR Indonesia Muhammad Faisal sudah mencerahkan kami. Terima kasih Mas Faisal, selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi.